Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 9, yaitu bab 2 persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadratnya sudah dijelaskan di video sebelumnya, silahkan lihat di sini. Untuk selanjutnya sekarang kita ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kita akan menggambar grafik ya. Kalau misalkan di pelajaran kelas 8 itu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu kan tidak ada pangkat 2-nya atau kuadratnya. Nah, sekarang fungsi kuadrat itu ada pangkat 2-nya di X-nya ya. Bentuk umumnya itu sama dengan persamaan kuadrat. Nah, kalau fungsi itu di sininya ada Y ya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. X sama Y-nya itu harus anggota atau bilangan real. Nah, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kita ada sebuah contoh gimana caranya menggambar grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 adalah. Nah, sekarang kita buat tabel dulu ya. Di sini ada X. Nah, kita X-nya itu boleh dimulai dari bilangan negatif 0 atau bilangan positif ya. Kita dimulai dari bilangan 0 aja ya. X terus Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Terus di sini X, Y. Kita buat tabel ya untuk menentukan fungsi grafiknya. Nah, ketika X-nya diganti dengan 0, nanti si nilai Y-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan 0 dulu. Kita masukin ke rumus yang ini ya. Ini kan dipindah ke sini. Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 ditambah 8. X-nya diganti dengan 0. 0 kuadrat itu kan 0. Dikurangi 6 kali 0, 0 ditambah 8. Hasilnya 8. Berarti si nilai Y-nya itu adalah 8 ketika X-nya diganti dengan 0. Berarti di sini 0,8. Ini 0 ya. 8-nya di sini. Nah, gimana kalau misalkan ini kan habis 0 ya, terus 1. X-nya diganti dengan 1. Nanti kalian tinggal tulis aja atau jelaskan aja di rumusnya di sini. Kakak nggak akan ngejelasin secara rinci ya ininya hasilnya, tapi di sini udah ada hasilnya. Kalau misalkan 1 nanti Y-nya diganti jadi 3, berarti di sini 1,3. Nah, gimana kalau misalkan 2? 2 itu jadi Y-nya itu 0, berarti di sini 2,0. Nah, grafik tabelnya kita sampai 4 aja ya. Ini kan baru 2, 3, 4. Nah, ketika X-nya diganti dengan 3, itu Y-nya negatif 1, berarti 3, negatif 1. Nah, ketika X-nya diganti dengan 4, Y-nya itu hasilnya 0. Berarti 4,0. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Di sini, lihat di sini ya. X-nya kan di sini sampai 4, terus Y-nya di sini sampai 8. Terus di sini Y-nya sampai negatif 1 ya. Berarti si Y yang atasnya itu harus sampai 8. Nah, lihat yang pertama. Ini X, Y, X-nya 0, Y-nya 8. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. Berarti di sini ya. Pakai yang merah aja biar kelihatan titik. Di sini ya. Terus X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3. Oh, berarti kita simpan aja di sini 3-nya ya. Nah. X-nya 1, Y-nya 3. Berarti di sini. Terus X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Terus X-nya 3, Y-nya negatif 1. Berarti di sini. X-nya 3, Y-nya negatif 1. Berarti di sini. Terus yang terakhir X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Nah, di titik-titik ini kita tarik grafiknya. Kita sambungkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini grafik fungsi untuk
X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 ya. Grafiknya seperti ini. Nah, sekarang menentukan titik potong grafik fungsi. Nah, jadi titik potong itu ada dua ya. Ada dua sumbu. Yang pertama sumbu Y, yang ini yang vertikal. Yang kedua yaitu sumbu X yang horizontal. Nah, yang pertama titik potong sumbu Y. Jadi titik potong sumbu Y itu saat X-nya harus 0. Harus sama dengan 0. Contohnya, nah, lihat di grafik di grafik ini. Ini kan kurvanya ya. Kurvanya dia kan di 8 ya. Dia memotong sumbu Y. Kan tadi X-nya 0, Y-nya 8. Jadi si titik potong sumbu Y itu X-nya harus 0, Y-nya itu terserah dia si kurvanya dia kemana. Karena di sini contohnya kurvanya ke 8, berarti titik potongnya itu 0,8. Jadi sumbu Y, titik potong di sumbu Y itu salah satunya X-nya itu harus 0. Nah, sekarang kalau titik potong sumbu Y berarti si kurvanya memotong garis YE. Ketika titik potongnya sumbu X berarti si kurvanya harus memotong sumbu X ya. Nah, si kurva ini kan memotong sumbu X ya. Kalau misalkan dia memotong sumbu X itu saat Y-nya harus sama dengan 0. Nah, contohnya, ini lihat kurva yang di sini. Ini kan 2,0, X-nya 2, Y-nya 0 ya. 2,0. Di sini ada lagi. Dia titik potongnya, si kurvanya memotong sumbu X-nya jadi ada 2. Di sini 4,0. Jadi ya, sekali lagi, kalau misalkan dia memotong sumbu Y, si X-nya harus 0. Kalau misalkan dia memotong sumbu X, Y-nya itu harus 0. Sekarang di sini ada sebuah contoh tanpa menggambar fungsinya. Tentukan titik potong dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 7. Yang pertama kita titik potong sumbu Y dulu ya. Berarti kalau titik potong sumbu Y itu X-nya harus sama dengan 0. Nah, di sini kan rumus fungsinya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 7. Y-nya, X-nya kan diganti dengan 0 ya, kan X-nya harus sama dengan 0. Ketika titik potongnya itu ada di sumbu Y, berarti Y sama dengan, yang merah aja ya, X-nya diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 ditambah 7. 0, 0 ditambah 7. Jadi Y-nya itu 7. Berarti titik potongnya itu adalah 0,7. Nah, ini untuk titik potong di sumbu Y. Nah, kalau titik potong di sumbu X berarti si Y-nya itu harus sama dengan 0. Rumus fungsinya itu kan Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 7. Kita susun ulang ya. Kan si Y-nya harus dengan 0 ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 7. Kita susun ulang jadi X kuadrat min 6X ditambah 7 sama dengan 0. Ya, jadi si 0 sama-sama dengannya kita simpan di belakang. Nah, untuk mencari nilai X, itu kan persamaan kuadrat itu ada 3. Faktorisasi, kuadrat sempurna, sama rumus ABC. Karena faktorisasi ini nggak bisa, kita menggunakan rumus ABC aja ya. Rumus ABC itu atau kuadratik itu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A. Berarti min B, berarti B-nya itu, ini kan A ya, A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 7. Berarti min B, berarti negatif 6 kuadrat ya plus minus akar B kuadrat negatif 6, B kuadrat berarti negatif 6
kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C. C-nya 7 dibagi 2 dikali A-nya 1. Negatif per negatif berarti jadi positif ya. 6 plus minus akar. Negatif 6 kuadrat berarti negatif 6 dikali negatif 6 berarti 36 dikurangi 4 dikali 1 4 4 dikali 7 28 dibagi 2 dikali 1 2. 6 plus minus 36 dikurangi 28 yaitu 8 per 2. Berarti X1 nya 6 plus akar 8 dibagi 2. Yang X2 nya ini kan plusnya udah ya, tinggal kita minusnya. X2 nya 6 dikurangi akar 8 dibagi 2. Nah, untuk titik potong sumbu X-nya yang pertama X1-nya ya berarti 6 ditambah akar 8 per 2,0 ya untuk titik potong yang pertama. Untuk titik potong yang kedua 6 dikurangi akar 8 per 2 di koma 0. Nah, ini untuk titik potong sumbu X. Sekarang hubungan nilai koefisien terhadap grafik. Kan rumus fungsi kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, nanti hubungan si nilai koefisiennya yaitu A, B, C-nya itu terhadap sumbu grafik itu seperti apa. Nah, untuk nilai A, ya, nilai A ini, kalau misalkan A-nya lebih besar daripada 0, berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu menentukan kurva. Ya, menentukan kurva itu yang ini ya. Kurva itu yang ini. Nanti di fungsi grafik itu ada yang namanya kurva atau parabola ya. Terus ada yang namanya nanti sumbu simetri. Kurva itu yang seperti ini ya. Ada nanti melengkung ke atas, ada juga nanti yang melengkung ke bawah seperti ini. Sumbu simetri itu yaitu nanti ketika si kurva ini dilipat, dia mempunyai titik tengah yang ini. Ini yang namanya kan sumbu simetri atau XP ya. Terus nanti ada titik puncak. Titik puncak itu nanti ada XP, YP. Jadi si nilainya itu titik puncaknya itu nanti di sini. Kalau misalkan dia kurvanya ke atas seperti ini, berarti titik puncaknya nanti di sini. Kalau kurvanya melengkung ke bawah, nanti titik puncaknya berada di sini gitu ya. Untuk nilai koefisien, kalau misalkan A-nya lebih dari sama dengan 0, itu kurvanya ke atas ya. Ini nih. Kurvanya ke atas berarti dia itu artinya A-nya lebih dari 0. Kurva ke atas. Nah, kalau misalkan A-nya kurang dari 0, berarti kurang dari 0 itu negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya, dan seterusnya. Nanti kurvanya ke bawah seperti ini misalkan ya. Nah, jadi kurvanya ke bawah. Nah, itu untuk nilai koefisien A. Nah, untuk nilai A ya ini, nanti semakin besar nilai A-nya, itu kurvanya semakin sempit ya. Semakin sempit itu nanti bisa seperti ini. Nah, gitu. Tapi nanti si A-nya itu harus semakin besar. Nah, kalau misalkan si A yang kurang dari 0, semakin kecil kurvanya, itu semakin kecil nilai A-nya, itu kurvanya juga akan semakin sempit seperti ini, gitu ya. Nah, ini untuk yang koefisien A. Sekarang koefisien B. B itu ya, berarti yang ini ya. Nanti untuk menentukan sumbu simetri yaitu terletak di mana misalkan. Nah, atau titik puncaknya, letak titik puncak ya. Nanti sebelah kiri atau sebelah kanan atau di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan ini kan sumbu simetri itu rumusnya itu XP. Ini yang kedua ya, ini yang pertama. Ini yang A, ini yang koefisien B. XP sama dengan min B per 2A. Kalau misalkan min B
per 2A-nya, hasilnya ya, ini hasilnya lebih dari 0, ya, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya, itu si letaknya itu berada di positif, di sini ya, di X positif. Nah, nanti si sumbu simetrinya sepertinya ini contohnya, nanti berada di X-nya, di X positif. Terus kalau misalkan min B per 2A-nya hasilnya kurang dari 0, itu letaknya berada di negatif. Berarti di sini ya, nanti si sumbu simetrinya nanti bisa seperti ini atau bisa seperti ini gitu ya. Itu tergantung. Nah, nanti kalau misalkan min B per 2A-nya sama dengan 0, itu berada di tengah-tengah sumbu Y. Misalkan di sini ya, di tengah-tengah itu misalkan di sini ya, berada di sini. Itu berarti kalau misalkan si sumbu simetrinya atau min B per 2A-nya itu sama dengan 0. Nah, yang terakhir, yang C-nya, hapus dulu ya. Yang C-nya itu untuk menentukan sumbu Y. Ya, contohnya misalkan untuk menentukan titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y. Si C ini ya. Nah, misalkan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Nah, si titik potong sumbu Y yang seperti dijelaskan sebelumnya dari awal, dia kan kalau misalkan dia si C-nya negatif 6, pasti si titik potongnya itu adalah 0, negatif 6. Jadi 0, C gitu ya. Pasti si titik potong sumbu Y itu ngambil nilai atau angkanya itu di C, yaitu yang ini ya. Sekarang menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Kalau misalkan sumbu simetri itu, jadi dia tergantung ya. Tergantung dia yang ditanyakannya titik puncak dan nilai optimum. Berarti kita cari titik puncaknya dan nilai optimumnya. Nah, kalau sumbu simetri aja, XP rumusnya min B per 2A. Ini sumbu simetri. Gak usah ditulis aja ya, sempit. Kalau misalkan ditanyakan nilai optimum, itu YP sama dengan min D per 4A. Ingat, D itu adalah diskriminan. Nah, kalau ditanyakan titik puncaknya, berarti kalian cari dulu rumus XP sama YP-nya. XP dan YP. Ini titik puncak. Nah, di sini ada sebuah contoh. Persamaan sumbu simetri titik puncak dan nilai optimum dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 5 adalah, karena ditanyakannya titik puncak dan nilai optimum, ya, berarti kita cari XP dan YP-nya ya. Berarti kan titik puncak itu XP, YP ya, berarti kita harus cari nilai XP dan YP. Yang pertama kita cari nilai XP dulu. XP itu kan min B per 2A. Min B berarti negatif atau min. B-nya itu kan ini ya, negatif 6. Berarti negatif 6 per 2 dikali A. A-nya di sini adalah 1. Berarti negatif kan negatif jadi positif 6. 2 kali 1, 2. 6 dibagi 2, 3. Berarti XP-nya 3. Sekarang YP-nya. YP-nya itu min D per 4A. D-nya itu kan diskriminan. Diskriminan itu rumusnya berarti min. Ini minnya dari sini ya. Yang diskriminannya itu B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 4 dikali A. Min B kuadrat. Berarti negatif 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya 1 dikali C-nya. C-nya 5 dikali 4 dikali A. Berarti 4, A-nya itu 1. Berarti
4 ya, langsung aja ya. Berarti min negatif 6 kuadrat berarti 36. Dikurangi, ini minnya bukan dari diskriminan ya, tapi bawaan dari rumus. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 5, 20 per 4. 36 dikurangi 20 berarti 16, berarti negatif 16 per 4. 16 dibagi 4 itu 4, berarti negatif 4. Berarti si YP-nya itu adalah 4. Nah, titik puncaknya itu kan XP, YP. Berarti XP-nya 3, YP-nya negatif 4. Berarti titik puncaknya 3, negatif 4. Ini yang pertama. Yang kedua, nilai optimumnya. Nah, yang YP aja berarti negatif 4. Sekian untuk video hari ini. Jika materinya kalian belum paham, silakan diulang-ulang dan ada timestamp di bawah ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.